Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Rifdia. Pagi ini saya ingin mempresentasikan materi tentang penyajian pesan yang ada di buku retorika di halaman 36 sampai 38. Simak baik-baik ya. Penyajian pesan. Dalam buku retorika, penyajian pesan mengacu pada pemanfaatan tanda retorika. Retorika itu ada dua, yaitu retorika verbal dan retorika nonverbal. Sementara, struktur penyajian mengacu pada urutan-urutan penempatan unsur tanda retorika yang digunakan. Cara penyajian pesan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan pembicara menyampaikan pesan kepada khalayak pendengar. Misalnya, ada seseorang laki-laki berbicara kepada seorang perempuan. Dia mengatakan, "Aku cinta kamu." Suara lembut merayu, mata sayu memohon, dan tangan mengada di bawah. Kata "aku cinta kamu" itu merupakan kata retorika verbal, mulai dari suara lembut merayu, mata sayu memohon, dan tangan mengada di bawah. Itu berarti retorika nonverbal. Antara retorika verbal dan retorika nonverbal harus ada keserasian untuk menghasilkan suatu kalimat yang indah. Kalau retorika verbal dan retorika nonverbal tidak serasi, maka hasilnya akan seperti ini. Misal, "Aku cinta kamu." Suara keras menghadrik, mata melotot, dan tangan mengepal. Itu retorika nonverbal yang negatif. Kalau retorika verbal dan retorika nonverbal tidak serasi, maka lawan bicara itu tidak terdengar indah. Lalu yang kedua, ada struktur penyajian pesan dalam retorika. Saya memanggil mereka, dan mereka dipanggil saya. Memiliki makna yang sama, hanya saja menggunakan struktur yang berbeda. Yang satu menggunakan struktur kalimat aktif, dan yang satu menggunakan struktur kalimat pasif. Yang menggunakan struktur kalimat aktif yaitu saya memanggil mereka, dan yang menggunakan struktur kalimat pasif yaitu mereka dipanggil saya. Pada pembicaraan antar pribadi, struktur penyajiannya dibandingkan pada pembicaraan dengan khalayak pendengar memerlukan struktur pesan yang sistematik, logik, dan universal. Maksud sistematik itu tersusun, berurut, dan terarah. Sedangkan logik berarti dapat diterima oleh logika dan akal. Sedangkan universal itu berarti menyeluruh. Ada beberapa tahapan dalam proses penyampaian pesan pembicara antar manusia, yaitu 1. Tahap penginterpretasian. Motif pembicaraan sebagai sesuatu yang difikirkan dan dirasakan dalam keadaan abstrak di dalam diri pembicara. Diinterpretasikan ke dalam pesan, maksudnya adalah seorang retorikan yang berbicara spontan. Jadi, apa yang dia pikirkan itu yang akan dia katakan. Yang kedua, tahap penyandian. Sejak tanda pesan yang bersifat abstrak berubah ke dalam retorika, di dalam diri pembicara disebut encoding atau penyandian. Bisa dibilang itu kode apa yang dilihat oleh retorikan tersebut. Yang ketiga, tahap pengiriman. Pembicara melakukan tindak pembicaraan, mengirim tanda retorika dengan komponen jasmania, berfungsi sebagai pemancar, alat pengirim pesan. Jadi, apa yang di otak disampaikan kepada mulut, baru dia berbicara kepada khalayak apa yang ingin dia katakan atau dia jelaskan. Yang keempat, tahap perjalanan yang dilalui tanda pesan pembicara agar sampai kepada khalayak pendengar disebut saluran pembicaraan. Yang kelima, tahap penerimaan ditandai dengan pesan diterima telinga sebagai komponen jasmania oleh khalayak pendengar sebagai tanda bahasa. Maksudnya, orang tersebut merespon apa yang kita sampaikan. Mereka akan paham apa yang kita jelaskan. Yang keenam, tanda penyandian balik atau yang disebut dengan decoding. Berawal ketika retorika diterima komponen jasmania, akal, budi sebagai komponen rohania, khalayak pendengar berhasil untuk menguraikan tanda pesan yang dimaksud. Proses ini disebut decoding dan penyandian balik. Maksudnya itu respon mereka terhadap kita. Entah mereka merespon dengan baik, berarti mereka itu menerima. Jika mereka merespon seadanya,
mereka kurang menerima apa yang kita sampaikan. Yang ketujuh, tahap penginterpretasian. Proses pemaknaan yang terjadi di dalam diri khalayak pendengar terhadap tanda pesan yang telah teruraikan dengan baik. Maksudnya itu membayangkan penginterpretasian abstrak yang dibayangkan oleh audiens. Apakah sepemikiran dengan yang dibayangkan retorikan atau yang disampaikan retorikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.